Saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Pidato Jokowi terkait COVID-19 habisi seluruh propaganda busuk mafia, ditulis oleh Manuel dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pidato Jokowi pada akhirnya keluar juga terkait COVID-19 yang mewabah di negara ini. Pidato Jokowi dengan tegas dan dengan data yang akurat mengatakan sebuah fakta yang ada di lapangan terkait dengan penanganan COVID-19. Dia mengatakan bahwa COVID-19 memang wabah yang tidak bisa dianggap remeh, namun juga jangan terlalu dianggap sebagai sesuatu hal yang harus banget untuk dipolemikan. Karena Presiden Jokowi juga tahu bahwa ada polemik-polemik yang sengaja dibuat oleh para pemangku kepentingan untuk membuat COVID-19 ini begitu mengerikan dan menakutkan, sehingga sektor ekonomi puluhan juta orang yang ada di belakangnya harus mati. Karena COVID-19 yang mewabah, dia tidak mau bahwa ekonomi akan hancur dan itu menyangkut mayoritas penduduk Indonesia. Prioritas utama memang betul bahwa kesehatan dan protokolnya harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Memakai masker, menjaga jarak, dan melakukan isolasi mandiri jika ada gejala untuk memutus mata rantai COVID-19 di tempat mereka. Rasanya gerakan 3M ini sudah cukup untuk membuat kawat 19 cepat selesai di negara ini. Akan tetapi ada sebuah aksi fear-mongering yang dikerjakan oleh para orang-orang yang ada di belakang layar untuk membuat COVID-19 ini menjadi pandemik yang begitu menakutkan dan harus menjadi ajang dan panggung menghentikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Inilah strategi yang mereka kerjakan dan Jokowi tentunya sudah bisa membaca sebelum-sebelumnya. Sehingga video singkat yang berdurasi sekitar 7 menit itu membuat kita sama-sama paham bahwa Jokowi sedang menghadapi hal yang bukan sebatas pandemi global saja. Melainkan Jokowi menghadapi sekelompok orang yang kelihatannya disetir untuk melakukan pembodohan dan teror terkait COVID-19. Hal ini mudah terbaca kok. Apa yang Jokowi katakan itu sudah menjadi sebuah rahasia umum yang selama ini memang belum dipublikasikan secara resmi. Tapi dengan Jokowi pada akhirnya mempublikasikan secara resmi, jika saya sudah bisa dengan lebih bebas lagi mengatakan siapa orang di balik layar untuk menjadikan COVID-19 ini sebagai alat propaganda negara ini. Mereka adalah kubu oposisi yang tidak pernah puas dengan kinerja Presiden Jokowi yang sudah sangat luar biasa ini. Bayangkan di negara yang nomor 4 terbesar di dunia penduduknya, negara ini masih ada di urutan ke-20 sekian terkait angka positivity rate. Jangan sebut yang berseberangan dengan pemerintah, ada yang menyusup ke dalam mungkin. Dengan angka ini saja kita bisa harusnya sadar bahwa COVID-19 di Indonesia memang bisa diatasi. Kalau bicara tentang keterbatasan alat tes dan jumlah orang yang dites di negara ini, kita tidak bisa berkata-kata terlalu banyak. Jadi bicara tentang positivity rate, kita harus paham bahwa Indonesia ini sedang berjuang untuk lepas dari masalah. Apalagi membandingkan negara Indonesia dengan Singapura, sungguh merupakan perbandingan yang buat saya jauh dari kata intelek. Sebagai negara keempat terbanyak penduduknya di dunia dan kondisi geografis yang begitu luas dan terpisah oleh Laut Indonesia, agak sulit untuk melakukan lockdown total. Inilah yang langsung disebut dengan jelas oleh Presiden Joko Widodo bahwa kepala daerah tidak perlu sok-sokan untuk melakukan lockdown provinsi. Dan kalimat ini membuat para pembenci Jokowi langsung kejang-kejang, tidak karuan, dan keringat dingin. Apa yang dikatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia adalah fakta dan data yang tidak bisa kita bantah. Sampai saat ini saya percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo terkait penanganan konflik yang ia delegasikan kepada para menteri-menterinya dan satuan tugasnya. Tapi ada saja orang-orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, namun ternyata berdarah asing, malah mencibir gerakan yang dikerjakan oleh Presiden dan para menteri.
Kita lihat saja Najwa Shihab yang satu marga dengan Rizik dan juga Anies yang satu marga dengan Novel Baswedan. Ngapain mereka? Mereka hanya menyebarkan isu-isu nggak penting demi rating dan sesuap nasi. Saya mendukung Presiden Joko Widodo dan saya percaya bahwa pemerintahan memiliki niat baik untuk menyelesaikan COVID-19 dengan cara yang cocok untuk negara ini. Tentu kesempurnaan hanya milik Tuhan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dijalankan di dalam pemerintahan ini terkait penanganan COVID-19. Akan tetapi jauh lebih baik jika kita melihat bahwa data menunjukkan Indonesia dengan angka penduduk nomor 4 dunia masih menepati angka 20-an di dalam kasus positif COVID-19. Mau membandingkan dengan Cina? Jangan pikir angka yang Cina munculkan di mentok 90 ribuan kurang itu adalah angka asli. Dan jangan pikir lockdown ala Cina ini bisa dikerjakan di Indonesia. Terima kasih Pak Presiden Jokowi, Anda masih bisa diandalkan dan saya masih percaya dan mengharapkan bahwa Bapak bisa terus menyelesaikan COVID-19 ini demi menjalankan amanat rakyat. Biarkan anjing-anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitulah dogi-dogi. Kelak, begini cara Presiden Jokowi bungkam kadrun. Ditulis oleh Nina Nur dari Siwer.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Salah satu yang dijadikan amunisi oleh para kampret atau kadrun untuk menyasar Presiden Jokowi adalah kemampuan berbahasa Inggris. Di lain pihak, ada pula kadrun yang menjunjung tinggi era Orde Baru atau Orba, sambil menyatakan kerinduan mereka terhadap Presiden Soeharto. Tahu gak sih, kalau Soeharto selalu membawa penerjemah kemana-mana dan tidak pernah memakai bahasa Inggris ketika berpidato. Coba para kadrun ini hidup beneran di masa Orba dan mempertanyakan kenapa Soeharto tidak memakai bahasa Inggris, lalu membandingkannya dengan Anies, dan kemudian menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden karena bisa berbahasa Inggris. Hehehe, kebayang gak sih secepat apa mereka tiba-tiba menghilang? Oke, kembali ke Presiden Jokowi. Selama ini para kadrun selalu menyerang Presiden Jokowi dengan kemampuannya berbahasa Inggris. Itu juga yang dijadikan para kadrun sebagai alasan kenapa Anies disanjung tinggi. Padahal sebagai gubernur, Anies jelas sekali tidak bisa kerja. Padahal para kadrun yang meributkan kemampuan bahasa Inggris Presiden Jokowi belum tentu bisa berbahasa Inggris kan? Begitulah kadrun dengan kemampuan intelektual yang terbatas. Dengan gampang mereka ini dikompor-komporin oleh dedengkot yang mereka puja-puja. Seakan bahasa Inggris adalah bahasa dewa, yang hanya para dewa yang menguasainya. Dan karena Anies katanya lancar berbahasa Inggris, jadi Anies sudah kayak dewa gitu? Hehehe. Padahal pintar tidaknya orang itu dilihat dari konten pembicaraannya. Isinya, bukan pakai bahasa apa. Bukankah bahasa Inggris itu bahasa asing? Katanya kadrun anti asing. Terus maksudnya mereka mendewakan kemampuan berbahasa asing itu bagaimana? Kadrun. Hehehe. Sejalan dengan pola pikir seperti itu, kadrun pun sering mencemooh Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi lebih sering mengutus Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu untuk menghadiri sidang umum PBB. Para kadrun ini berasumsi bahwa JK diutus karena kemampuannya berbahasa Inggris. Sedangkan Presiden Jokowi nggak bisa ngomong Inggris, hahaha. Dasar kurang pinter benar dan sangat melecehkan JK sebenarnya. Karena dengan asumsi itu sama dengan menyatakan bahwa JK cuma bisa berbahasa Inggris tanpa punya kemampuan lain sebagai seorang negarawan atau wakil presiden. Nah, pada tahun ini, Presiden Jokowi yang menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB yang digelar secara virtual pada hari Rabu 23 September pagi waktu Indonesia atau WIB. Ketika tersiar kabar bahwa Presiden Jokowi akan berpidato, para kadrun pun langsung ribut. Pasti mereka berencana untuk melecehkan kemampuan Presiden Jokowi berbahasa Inggris. Sementara Rocky Gerung sebagai orang yang paling pintar di dunia kadrun, melontarkan narasi yang dibuat agar lebih intelek. Si Rocky yang sok pintar dan sok tahu pun menyebarkan narasi bahwa pidato Presiden Jokowi akan memalukan Indonesia, bahwa Presiden Jokowi akan meminta maaf tentang ketidakberesan manajemen penanganan pandemi COVID-19 dan penanganan ekonomi Indonesia yang disebut Rocky sedang dalam krisis ekonomi.
Dan sesudah itu, pers dunia akan membuli Presiden Jokowi. Terus terang, saya gemes banget membaca asumsi-asumsi dungu Rocky Gerung ini. Dia menafikan pidato epik Presiden Jokowi di Bali yang waktu itu sangat memukau dunia dengan kata-kata khas Winter is coming. Waktu itu saja Presiden Jokowi dengan berani menyentil negara-negara adidaya di dunia. Terus dia kira pidato Presiden Jokowi di sidang umum PBB isinya soal apa? Indonesia bubar. Hehehe. Presiden Jokowi itu selalu membalas kelakuan kurang ajar kadrun dengan cara yang halus dan telak. Seperti merebus kodok, pelan tapi pasti, tanpa disadari oleh si kodok. Saya kira itu pula yang sekalian dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika beliau berpidato di sidang umum PBB tadi pagi. Beliau tahu bahwa para kadrun akan mempermasalahkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Beliau berpidato dalam bahasa Indonesia. Jeder. Kadrun pun kesetrum. Ambiar. Hehehe. Ayo, mau ngomong apa? Masa mau protes ketika Presiden Jokowi menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di forum internasional? Masa nggak suka dengan bahasa nasional sendiri? Kalau protes silakan. Tapi sesudah itu silakan juga angkat kaki dari bumi Indonesia. Situ kok nggak suka sama bahasa Indonesia? Ya udah, ganti negara aja. Akhirnya para kadrun bingung sendiri mau ngomong apa. Sudah siap dengan narasi menertawakan cara Presiden Jokowi berbahasa Inggris. Juga narasi yang mengangkat lagi citra Anies sebagai gubernur rasa presiden yang lebih fasih berbahasa Inggris ketimbang presiden. Ternyata justru mereka yang dibungkam oleh Presiden Jokowi. Bukan itu saja, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina untuk mendapatkan hak-haknya sebagai negara yang merdeka. Presiden Jokowi juga mengajak semua negara bekerja sama dalam penanganan pandemi COVID-19 dan reaktivasi ekonomi dunia yang kena imbas pandemi. Para kadrun mau mencemooh apa lagi? Soal Palestina, berani protes? Soal ajakan kerjasama menangani COVID, akhirnya kadrun pun terbungkam. Termangu, bingung sendiri. Hehehe. Bravo Pak Jokowi, sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.